Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, untuk kegiatan kita hari ini adalah terkait bagaimana kita untuk mengimplementasikan proyek profil pelajar Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan terkait tema yang akan kita angkat, yaitu bangunlah jiwa raganya, dengan topik sekolah anti perundungan di SMA Negeri 2022. Baik anak-anak sekalian, silakan diperhatikan dulu. Yang pertama adalah pengertian bully. Ada yang tahu apa itu bully? Oke, silakan. Baik, perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, psikologis maupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati maupun tertekan, dan dapat dilakukan secara perorangan maupun berkelompok. Oke, ya, jadi terima kasih. Tadi pengertian bully atau perundungan atau bullying, ya, adanya perlakuan tidak menyenangkan, baik itu persoalan fisik, verbal maupun psikologis. Nah, kemudian lanjut, bagaimana bentuk-bentuk bullying? Sudah disampaikan tadi temanmu, baik itu secara fisik, hal-hal tidak menyenangkan yang persoalan benturan fisik antara seseorang, kemudian tidak menyenangkan pihak yang satu atau menimbulkan korban, nah itulah perundungan. Kemudian yang kedua adalah verbal, perkataan yang tidak mengenakkan atau menyakitkan. Kemudian psikologis, ya, bentuk sosialnya, kalau ada di lingkunganmu yang kemudian dikucilkan, tidak ada yang mau berteman dengan dia, itu bentuk psikologis. Paling berat dampak bully adalah korban sampai bully. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, dampak bully yang pertama persoalan kesehatan mental, kemudian yang kedua prestasi akademik, yang ketiga hubungan sosial. Kemudian lanjut, yang paling berperan untuk menangkal perundungan di lingkungan kita, kalau di sekolah yang berperan penting adalah guru, kalau di keluarga atau di rumah adalah orang tua. Makanya penting berkolaborasi antara guru dan orang tua. Karena kalau kalian ke sekolah, yang menjadi penanggung jawab di sekolah adalah guru. Kalian kembali ke rumah, yang menjadi penanggung jawab adalah orang tua. Hanya penting kolaborasi atau kerjasama antara guru dan orang tua untuk tidak lagi terjadi perundungan di lingkungan sekitar kalian. Kemudian selanjutnya ada strategi penanganan bully. Bagaimana strategi penanganan bully? Yang pertama konseling. Ya, diadakan konseling. Kalau di sekolah ada guru BK. Kalian kalau ada perundungan yang terjadi di sekitar kalian bisa dilaporkan ke guru BK. Kemudian mediasi. Mediasi itu antara pihak pelaku dan korban. Dimediasi supaya tidak terulang lagi. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian kebijakan sekolah dalam bentuk tata tertib, peraturan di sekolah. Jadi di sekolah itu kalau mendukung sekolah anti perundungan, dibuat tata tertibnya bahwasanya pembulian, perundungan di sekolah tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan ada konsekuensinya atau ada sanksinya, mulai dari sanksi ringan, sedang dan berat. Kemudian selanjutnya, bagaimana partisipasi siswa dalam mencegah bully? Jadi bukan cuma orang tua dan guru yang bisa mencegah bully atau perundungan, tapi kalian juga sebagai pemeran utama yang harus mencegah perundungan di lingkungan sekolah atau keluarga. Yang pertama, kalau ada yang kalian dapatkan, boleh dilaporkan. Setelah itu diberi dukungan bagi korban supaya tidak trauma. Kemudian selanjutnya edukasi, adanya kegiatan-kegiatan edukasi. Salah satu contohnya adalah sosialisasi yang seperti yang saya lakukan. Kemudian selanjutnya anak-anak sekalian, sekarang kalian cari informasi terkait
perilaku bully yang pernah kalian temukan di lingkungan. Sebentar dipaparkan apa-apa yang sudah kalian temukan. Oke? Silakan dicatat informasi. Sudah? Sudah. Oke. Ada yang bisa sampaikan apa hasil yang kalian dapatkan? Oke. Detik-detik pernah saya dapat di lingkungan bullying fisik, yaitu seperti memukul, mendorong, dan merusak barang orang lain. Adalah tindakan seperti mengecek, mengancam atau menyebar rumor buruk tentang korban. Contohnya itu dalam lingkungan sekolah, yaitu mengatai temannya dengan nama orang tua. Dikategorikan sebuah bentuk sosial yang dimana bentuknya itu adalah mengusulkan teman, yang dimana itu teman merasa diasingkan atau tidak ditemani dalam pembagian kelompok misalnya. Kemudian yang kedua adalah mengintimidasi atau sikap-sikap yang agresif seperti meneror. Kemudian yang ketiga adalah menjatuhkan harga diri seseorang. Oke, sudah, aplaus. Oke, terima kasih. Selanjutnya anak-anak sekalian, kalian akan saya bagi kelompok, kemudian kalian akan buat madi terkait perundungan di sekolah. Sekolah anti perundungan. Apa isi madinya? Yang pertama adalah dikasih judul dulu. Silakan bebas kreasikan judulnya sesuai dengan tema kita. Sekolah anti perundungan. Kemudian selanjutnya, poin kedua harus ada definisi perundungan. Dan poin ketiga harus ada bentuk-bentuk perundungan. Yang keempat harus ada dampak perundungan. Kemudian yang kelima harus ada karikatur. Karikaturnya digambar terkait perundungan di sekolah. Oke, silakan kita bagi kelompok kemudian kita kerjakan. Kalian sudah buat pagi, sudah? Kalian sudah buat pagi. Selanjutnya saya mau tanya dulu, apa-apa yang kalian dapatkan pada pertemuan kita terkait implementasi profil pelajar Pancasila yang terkait sekolah anti perundungan. Ada yang disampaikan apa yang didapatkan? Oke, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Adapun pengertiannya, bullying adalah suatu tindakan personal atau kelompok yang bersifat mengintimidasi dan mendominasi orang yang lebih lemah. Kemudian ada bentuk-bentuk dari bullying sebagai atas juga. Yang pertama fisik itu seperti memukul, mendorong atau merusak barang milik korban. Oke, sudah, aplaus. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri, ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari materi kita pada kesempatan kali ini? Oke, silakan. Baik, adapun kesimpulan kita pada materi hari ini yaitu kita bertanggung jawab untuk mencegah atau menjelaskan tindakan bullying di sekolah maupun di masyarakat, dan kita dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman untuk anak-anak tersebut. Oke, aplaus. Oke, jadi terima kasih. Jadi intinya mari kita jaga sekolah kita, lingkungan kita untuk menjadi lingkungan yang tanpa perundungan atau bullying. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih atas pertemuan kita.
kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya atas nama Nur Aulia. Di sini saya bersama teman saya Aditanti Wulandari, Sara Aprianti dan Samaratul Zahwa. Di sini kami ingin meminta waktunya sedikit untuk mensosialisasikan hasil proyek pelajar Pancasila yang kami buat, yaitu sekolah anti perundungan. Sudah tahu semua apa itu perundungan? Jadi perundungan itu sama seperti bullying. Bullying tahu Cik? Tahu. Bullying itu sama seperti tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mendominasi untuk orang lain yang dianggap lebih lemah. Dan ada pun jenis-jenis bullying itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada yang namanya verbal. Verbal ini bisa dikatakan sebuah bentuk lisan yang dilakukan secara lisan, seperti mengejek teman, yang membuat teman merasa dirinya disisihkan. Kemudian yang kedua ada yang namanya fisik. Fisik dilakukan secara mengenai badan, seperti melecehkan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah psikologis, yaitu dilakukan secara mengintimidasi atau secara mata-mata. Adapun dampak dari bullying yaitu menyebabkan seseorang merasa cemas, panik, serta berpisah, saja menyebabkan seseorang tersebut bunuh diri. Dan ada pun cara mengatasinya, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kita bisa mengontrol melalui orang tua, karena orang tua adalah salah satu seseorang yang paling berperan dalam kehidupan kita. Dengan adanya orang tua bisa mengontrol kita. Kemudian yang kedua ada yang namanya guru. Jadi selain dari orang tua, guru juga bisa mengontrol kita. Dan yang ketiga adalah kolaborasi, yaitu perpaduan antara guru dengan orang tua. Jadi mereka bisa bekerja sama dalam membentuk karakter seseorang. Perundungan itu seperti bullying. Nah, di mana bullying atau perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara terus-menerus. Perundungan sendiri terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama perundungan fisik, yang kedua perundungan verbal, dan yang terakhir yaitu perundungan non-verbal. Nah, perundungan fisik sendiri adalah kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap anggota tubuh korban. Misalnya, mendorong, mencubit, menendang, ataupun melukai dengan benda. Yang terakhir, kami ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti deklarasi anti perundungan. Semoga semua teman-teman yang bisa mengikuti deklarasi anti perundungan. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi anti perundungan SMA Negeri 22 Goa. Deklarasi anti perundungan SMA Negeri 22 Goa. Ikrar anti perundungan. Ikrar anti perundungan. Saya berjanji akan saling menghargai segala keberagaman antar teman. Saya berjanji tidak akan menghina, mengolok, mencemooh dan perbuatan semacamnya. Dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Baik kepada teman ataupun guru. Saya berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik. Berupa berkelahi, menendang, memukul atau perbuatan semacamnya. Kepada teman atau guru. Saya berjanji akan bijak dalam bermedia sosial. Saya berjanji akan meminta pertolongan dan melaporkan segala bentuk perundungan yang menimpa diri pribadi maupun orang lain.